Baik, selamat pagi semuanya, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang keperawatan anak, ya. Jadi keperawatan ada dua ya, dibagi anak satu dan anak dua. Jadi kali ini kita bahas coba tentang anak dua ya. Anak dua, ya. Mungkin dikenalkan dulu nama saya di sini ya. Kita lagi mengembangkan proses kampus Merdeka ya. Nanti dalam proses pelaksanaan kita juga kita fokus tidak hanya di kelas, tapi kita juga fokus pada pembelajaran yang ada di lahan. Oke, ini profil saya ya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian pelaksanaan sebagainya. Kemudian deskripsi mata kuliah ya, keperawatan anak nanti khususnya di anak 2. Nanti jumlah SKS-nya ada 3 ya, kemudian ada 16 minggu dan nanti fokusnya di semester 5 ya. Kemudian tim kami dalam pembelajaran ini ada saya ya, kemudian ada Bu Intan dan ada Bu Eva ya, sebagai tim dalam pelaksanaan pengampu nanti. Kemudian deskripsi mata kuliah ya, kita fokus pada respon anak ya, kemudian dan anak dan keluarganya dalam setiap tahap perkembangan mulai dia lahir sampai dengan masa remaja ya. Jadi kondisi dalam kondisi sehat maupun sampai anak itu sakit dan kondisi terminal. Jadi semua akan kita bahas dalam keperawatan anak ya. Jadi mulai anak sehat itu bagaimana, kita kaji tumbuh kembangnya ya, kemudian sampai dengan anak sakit dan bahkan anak sakit dalam kondisi terminal. Itu juga kita bahas di sini. Ya, kemudian mata kuliah ini juga integrasi dari berbagai mata kuliah ya. Jadi ada keperawatan dasar, kemudian keperawatan holistik dan sebagainya. Ini digabungkan dalam konteks ini ya. Jadi nanti akan dibahas, endingnya akan dibahas di sini semua. Ya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kita di sini ya. Jadi kita melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat ya, mengembangkan pola pikir, kritis dan sebagainya, ini bisa dibaca nanti ya. Jadi capaian yang ingin kita sampaikan ada di sini semua. Oke, kemudian juga nanti ada demonstrasi ya, ada demonstrasi pelaksanaan ya, demonstrasi pelaksanaan bagaimana mengkaji anak sehat maupun kondisi anak sakit. Nanti kita kaji semuanya di sana. Baik, kita masuk pada pertemuan pertama kita ya. Jadi pertemuan pertama kita membahas tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kondisi terminal. Ya, apa sih kondisi terminal itu? Nah, itu yang mesti kita pahami lebih lanjut ya. Jadi anak terminal itu, kondisi terminal bagaimana? Itu yang mesti kita pahami. Jadi kalau kita lihat konteksnya, penyakit terminal itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, tidak ada obatnya, ya, tidak dapat dihindari dalam waktu yang jangka panjang gitu ya. Jadi intinya tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya. Jadi kalau seandainya ada penyakit masih ada obatnya, berarti itu bukan dalam kondisi penyakit terminal, ya. Kemudian penyakit dengan stadium lanjut, penyakit utama tidak dapat diobati, sifatnya progresif ya, berkelanjutan. Jadi awalnya stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan seterusnya itu masuk dalam penyakit terminal ya. Jadi andaikan ada pengobatannya itu sifatnya adalah hanya menghilangkan gejala dan menghilangkan keluhan. Ya, jadi tidak bisa menyembuhkan. Ya, gitu tadi konsep tadi ya. Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak disembuhkan. Yang jelas nggak ada obatnya pastinya ya. Jadi kalau seandainya ada obatnya berarti bukan penyakit terminal. Itu ya. Jadi obat yang dikasih kepada pasien itu biasanya sifatnya hanya untuk maintenance saja supaya dia tidak sakit, dikasih analgetik gitu ya, dikasih supaya dia tidak sakit. Ya misalnya dia nggak enak badan dikasih obat
supaya vitamin dan sebagainya, hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya saja, tanpa bisa menghilangkan penyakit yang ada pada pasien tadi. Itu dalam konteks penyakit terminal, ya. Jadi kalau seandainya ada kayak tempat kita kenal dengan dukun tuh ya, dukun-dukun itu, nah biasanya kan dukun itu juga apa? Ya yang disantet ya. Ada pasien datang gitu, pasien datang kemudian dia ngeluh sakit di bagian punggungnya dan tidak bisa bangun. Setelah di USG nggak ada masalah, di CT scan nggak ada masalah ya, di foto ronsen juga tidak ada masalah. Jadi apa masalah pasien ini? Lah bilangnya simbah tetangga itu ya, katanya dia diguna-guna sampai nggak bisa bangun, sampai nggak bisa makan. Itu tidak bisa kita katakan penyakit terminal. Ya, jadi penyakit terminal tadi salah satunya ada diagnosisnya ya, salah satunya ada diagnosisnya. Jadi diagnosisnya adalah jelas. Ya selain tadi tidak dapat sembuhkan, tidak ada obatnya dan diagnosisnya jelas. Apa diagnosisnya? Nah, itu tadi ada diagnosis. Tapi kalau seandainya dia masuk dalam kelompok tadi diguna-guna, maka itu bukan masuk penyakit terminal. Ya ini sudah banyak mulai dikenal dulu ya sejak lama sekali ya. Kemudian kalau dulu itu dikatakan penyakit terminal itu hidupnya bisa dihitung. Ya kalau dulu ya dikatakan penyakit terminal itu katanya usia hidupnya itu biasa paling cuma usianya itu tunggu sebentar ya. Usia hidupnya itu tidak sampai 6 bulan. Kalau dulu dikatakan penyakit terminal itu katanya itu hidupnya itu dalam waktu 6 bulan ke depan. Ya, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah maju, zaman sudah maju ya. Jadi bisa panjang ya dengan alat yang canggih, dengan metode obat-obatan yang canggih juga, maka usia harapan hidupnya bisa lebih panjang. Kalau dulu tadi bisa diekspektasi ya, bisa diperkirakan. Oh, kalau kena penyakit terminal, hidupnya paling 6 bulan ke depan maksimal. Ya, tapi sekarang sudah mulai bisa diperpanjang itu ya usia kehidupannya ya. Kemudian ini tadi ya ada kriterianya tadi. Kemudian penyakitnya tidak dapat disembuhkan ya. Kemudian mengarah kepada kematian ya. Kemudian diagnosis medis sudah jelas ya tadi sampaikan tadi ya. Tidak ada obatnya untuk menyembuhkan, kemudian prognosisnya jelek dan sifatnya progresif. Gitu ya. Kemudian masalah-masalah pada pasien ya ada masalah fisik ya, kemudian nanti kalau fisik hubungan dengan tubuhnya ya. Ada dia tidak enak badan ya, nanti sampai distensi abdomen, perutnya kram biasanya ya. Karena nahan biasanya ya. Kemudian sampai konstipasi ya. Ya sering gitu ya kalau lagi stres itu kan biasa BAB juga bermasalah. Ya konstipasi sampai dia tidak selera makan ya, kelemahan otot dan sebagainya. Itu masalah-masalah dialami oleh si pasien dalam konteks fisiknya, tubuhnya. Psikologis ya. Jadi dependensinya tinggi sekali ya. Kemudian suka emosional juga gampang meningkat ya. Kemudian produktivitas juga penurunan ya. Kemudian juga komunikasi biasanya terhambat ya, malas komunikasi, malas kumpul dengan tetangga-tetangganya atau teman-temannya karena tadi masalah di psikologinya dia. Ya, kemudian masalah sosial ya biasanya dia ya tadi dengan adanya komunikasi terhambat, terganggu, dia tidak pede dengan kondisi dia ya, maka dia tadi sifatnya lebih suka menjauh ya, tidak suka gabung sama teman-temannya, malu. Nah, itu ya biasa akan terjadi pada si pasien-pasien dengan kondisi penyakit terminal, apalagi yang kondisi-kondisi yang mungkin ya tidak menyenangkan ya, pasti dia tidak pede kumpul sama teman-temannya. Masalah spiritual ya kadang-kadang kehilangan harapan ya, nanti kalau seandainya dia ajal tiba bagaimana. Nah, ini sebetulnya ada diuntungkan ya. Untungnya apa untungnya? Jadi kalau kita sudah divonis meninggal 6 bulan ke depan, kita punya wacana gitu ya, kita punya wacana. Andaikan saya meninggal, saya tobat langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu meninggalnya kapan, kita nggak tahu tobat gitu ya. Saya kalau sudah divonis gitu, nanti bapak ini atau ibu ini tuh meninggal 6 bulan ke depan, saya yakin pasti semua tobat semua. Ya, tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tidak mungkin melakukan macam-macam.
Mendingan duduk di kamar ya, kemudian banyak doa, banyak tobat gitu ya. Itu bagus sekali sebetulnya ya. Tapi dan ini banyak dialami oleh si pasien-pasien penyakit terminal ya. Ada diuntungkan aslinya itu ya. Diuntungkan. Tapi ya saya yakin pasti tidak ada yang mau ya itu ya. Kamu meninggal 6 bulan ke depan, saya yakin tidak ada yang mau gitu ya pastinya ya. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan tahu usia hidupnya pasti senang sekali semuanya. Oke, gitu ya. Kemudian simptom hal-hal yang biasa yang dialami oleh si pasien tadi ya, kadang-kadang mengalami kelemahan, ya anoreksia, nausea, ya sampai konstipasi dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan bisa didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang perbedaannya dulu dengan yang sekarang. Yang dulu tuh ini kita bisa bisa hitung ini masa hidupnya. Contohnya tadi kan 6 bulan, tapi sekarang ini bisa diperpanjang. Nah, poin pertanyaan saya adalah sekarang apa yang menyebabkan si pasien tersebut ini bisa diperpanjang masa hidupnya? Apakah alat yang semakin canggih atau ada poin lain, ada hal lain yang bisa menyebabkan hidupnya ini diperpanjang? Karena tadi Bapak jelaskan karena obatnya dia ini hanya bisa menyembuhkan ini gejalanya saja, bukan penyakitnya. Sekian. Baik ya. Betul tadi ya. Jadi obat itu hanya untuk maintenance saja ya. Obat itu hanya untuk menghilangkan efek-efek yang muncul akibat penyakitnya tadi. Ya, jadi kalau dulu dikatakan penyakit terminal itu hanya 6 bulan saja masa hidupnya. Tapi ya dengan kemajuan alat alat sekarang sudah canggih gitu ya. Alat sudah canggih, tapi tidak bisa menghilangkan. Ya, kemajuan zaman itu obat itu hanya menghilangkan rasa sakitnya saja. Ya, menghilangkan sakitnya, menghilangkan ketidaknyamanannya saja. Ya, jadi contohnya begini contohnya. Pada pasien-pasien yang tidak nyaman tadi ya, pasien-pasien tidak nyaman tadi, kemudian dengan dia diberikan sebuah kenyamanan, ya, dengan sebuah kenyamanan pada tubuhnya tadi, maka imunnya bisa meningkat. Ya, imun bisa meningkat. Dengan konteks yang kita pahami tadi ya, imun itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap sebuah penyakit. Ya, jadi itu salah satunya ya dengan kenyamanan. Makanya dalam konteks pelayanan kita, kenapa sih kita mesti senyum dengan pasien? Ya, kenapa sih kita mesti datang pasien dengan muka yang senang gitu ya, supaya pasien melihat kita juga senang juga ya. Bayangkan kalau misalnya pasien melihat kita dengan kondisi yang mukanya tidak bersahabat gitu ya. Wah, ini masuk rumah sakit atau masuk neraka gitu ya. Kok perawatnya judes sekali gitu ya, petugasnya judes sekali, tidak acuh sekali, itu juga mengganggu sekali. Makanya kenapa pasien di VIP sama kelas 3 itu lebih sehat yang di VIP bahkan ya. Kenapa? Tadi karena fenomena tempat kita ya, kalau seandainya dirawat di orang kelas 3 biasanya mengikuti pelayanannya. Ya, nanti kalau misalnya minta macam-macam diomeli gitu. Tapi kalau misalnya di VIP jelas luar biasa dalam hal pelayanan yang tadi, yaitu dalam hal pelayanan. Dalam konteks yang lain ya, konteks yang lain, pengobatan yang lain, tetap ada obatnya tapi tidak bisa menghilangkan penyakit utamanya. Ya, obat itu hanya sifatnya menghambat dan hanya maintenance saja, penghambat. Jadi tidak bisa menghilangkan penyakit utamanya tidak bisa dihilangkan. Jadi setelah banyak penelitian, setelah banyak uji coba tadi didapatkan tadi obat-obatan yang mampu mempertahankan. Tadi ingat ya, hanya mempertahankan tapi tidak bisa menghilangkan masalah utamanya dia. Itu bisa dipahami ya? Mungkin satu sesi lagi, silakan ada yang mau tanyakan. Saya Pak. Tadi kan ini judul PPT penyakit terminal. Nah, di sini menjadi pertanyaan saya,
penyakit-penyakit apa yang termasuk penyakit terminal pada anak. Sekian. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi penyakit-penyakit apa yang dikatakan masuk dalam kelompok penyakit terminal ya. Jadi kelompok penyakit terminal itu tadi sesuai konsep tadi ya. Jadi tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, ya sifatnya progresif. Ya, dan satu yang paling utama, diagnosisnya jelas. Ya, diagnosis jelas. Makanya tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau ada yang dikatakan diguna-guna itu maka belum bisa dikatakan dia penyakit terminal, walaupun dia tidak bisa bangun, tidak bisa makan, tidak bisa ngapa-ngapain, ya sampai napasnya Senin Kemis gitu, ngongok gitu napasnya, tetap tidak bisa kita katakan dia penyakit terminal. Nah, apa saja yang masuk dalam penyakit terminal? Ya, yang banyak yang dialami saat ini adalah tadi salah satu contohnya adalah penyakit HIV AIDS ya, bukan HIV AIDS-nya. Ya, penyakit AIDS itu masuk dalam penyakit terminal. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Ya, itu yang paling banyak dialami ya tadi ya. Siapa sih penyakit terminal? Itu tadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya dan diagnosisnya jelas dan sifatnya progresif. Ya. Bisa nggak pasien-pasien HIV maintenance hidup sampai 5 tahun, 6 tahun? Bisa. Ya, kalau dulu tidak bisa ya, sudah terlalu lanjut tidak bisa. Tapi kalau saat ini HIV AIDS bisa bertahan sampai belasan tahun. Ya, banyak ya anak-anak dengan kondisi tadi dilahirkan dengan kondisi HIV, kemudian dia sampai usia dewasa, banyak demikian. Ya, kemudian selanjutnya ada lagi penyakit CA, ya cancer ya. Jadi kalau cancer sudah stadium 3, stadium 4, maka dikatakan penyakit terminal. Ya, penyakit terminal. Ya tadi dia tidak akan bisa disembuhkan walaupun diangkat organnya, biasanya masih ada metastase namanya itu ya. Jadi dia masih menempel di bagian organ yang sehat. Jadi daging tumbuh walaupun diangkat kadang-kadang masih sisa. Ya, apalagi sudah stadium lanjut, stadium 4 ya, biasanya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, itu yang dikatakan contoh-contoh penyakit terminal. Begitu? Baik, saya rasa cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, sifatnya progresif ya, kemudian dan diagnosisnya jelas. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita cukupkan ya.